Pernahkah kamu mengalami atau melihat ketika air sudah mendidih dan ditambahkan sayur, maka didihannya berhenti? Kira-kira kenapa ya? Nah, di negara-negara bersalju, misalnya di Eropa, para petugas akan menyirami jalanan dengan garam, sehingga saljunya mencair dan jalanan bisa dilalui kembali oleh kendaraan. Nah, dari sini, apa tujuan penambahan garam? Kemudian, pedagang es ternyata meletakkan atau menaburi garam di tempat penyimpanan esnya. Kira-kira apa tujuannya? Nah, semua itu akan kita pelajari pada materi ini, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang berdasarkan pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenisnya ya. Jadi, hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya saja. Nah, kita contohkan. Nah, jika ada 1 gram gula ditambahkan ke satu pelarut, kemudian ditambahkan di larutan lain ditambahkan 1 gram urea, maka akan memiliki sifat koligatif yang sama. Nah, sifat koligatif larutan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Kedua, penurunan titik beku, delta TF. Kemudian ketiga, kenaikan titik didih atau delta TB. Dan yang keempat, tekanan osmosis. Kita lambangkan dengan V. Nah, sifat koligatif larutan juga hanya dipengaruhi oleh zat terlarut yang bersifat non-volatil, atau bahasa kita, zat terlarut yang sukar menguap. Nah, kalau yang volatil atau mudah menguap bagaimana ya? Nah, kalau dia mudah menguap, maka dia tidak bisa menjadi zat terlarut pada sifat koligatif larutan, karena dia akan langsung menguap saja. Sekali lagi, diingatkan kalau sifat koligatif larutan itu hanya bergantung pada jumlah zat terlarut saja. Dia tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya. Nah, ada zat terlarut dan ada pelarut, itu akan sangat berhubungan dengan yang namanya konsentrasi. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan konsentrasi suatu zat. Yang pertama molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, kita bahas yang pertama, molaritas. Molaritas ini sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Molaritas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kita bisa gunakan persamaan M sama dengan N per V, di mana M adalah molaritas, N adalah mol, dan V adalah volume larutan. Kita ambil contoh misalnya, jika melarutkan 0,5 mol garam ke dalam 0,1 liter air, berapakah kemolaran larutan tersebut? Nah, kita ingat persamaannya yaitu M sama dengan N per V, atau kemolaran sama dengan mol per volume. Di sini kita masukkan nilai molnya, 0,5 mol dibagi dengan 0,1 liter, maka hasilnya adalah 5 molar, atau bisa kita tulis 5M. Kita coba latihan soal dulu. Hitung konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml dengan massa molekul relatif NaOH sama dengan 40. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari konsentrasi larutan atau kemolaran yaitu M sama dengan N per V. Nah, di sini di soal kita belum menemukan mol dari zat terlarut, maka kita cari dulu molnya dengan rumus mol NaOH sama dengan massa NaOH per mR NaOH. Nah,
masanya 2 gram dengan MR 40, kita coret gramnya, maka hasilnya adalah 0,05 mol. Setelah mol diperoleh, maka kita bisa langsung mencari berapa konsentrasi dari larutan ini. Nah, di sini volumenya 500 ml kita ubah menjadi 0,5 liter. Kemolaran sama dengan mol per volume. Kita peroleh 0,05 mol dibagi 0,5 liter sama dengan 0,1 mol per liter. Atau bisa kita tulis kemolaran sama dengan 0,1 m. Nah, cara mencari konsentrasi zat yang kedua yaitu molalitas. Nah, di sini beda ya, yang di atas tadi molaritas menggunakan R, sedangkan yang kedua ini molalitas menggunakan L. Jadi bukan karena cadel ya. Nah, molalitas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 kilo pelarut. Berbeda dengan yang molaritas tadi, kalau molaritas dalam 1 liter larutan, kalau ini 1 kg pelarut. Tentu nanti rumusnya juga berbeda ya cara mencarinya. Nah, untuk mencari molalitas, kita bisa gunakan persamaan berikut. M sama dengan N per P, di mana beda dengan molaritas tadi. Kalau molalitas, kita gunakan M kecil. Nah, di sini M kecil atau molalitas, kemudian N itu mol, kemudian P adalah massa pelarut, yaitu dalam bentuk kilogram. Nah, di sini contoh soalnya. Jika kita melarutkan 0,5 mol garam ke dalam 0,1 kg air, berapakah kemolalan larutan tersebut? Nah, kita gunakan persamaan yang tadi ya, M sama dengan N per P. Nah, kita bisa langsung memasukkan ke dalam persamaannya, kita ganti mol sama dengan 0,5 mol dan masanya adalah 0,1 kg, sehingga kita mendapatkan nilai molalnya yaitu 5 molar. Sampai di sini kita bisa melihat bedanya ya. Nah, kita coba latihan soal dulu. Hitunglah molalitas larutan yang terjadi apabila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air dengan MR MgSO4 atau magnesium sulfatnya adalah 120. Nah, kita jawab. Untuk menjawabnya, maka kita bisa menggunakan persamaan tadi. Molalitas sama dengan mol per P. Namun karena molnya belum diketahui, kita cari dulu ya. Kita cari dengan cara mol MgSO4 sama dengan massa MgSO4 dibagi dengan MR-nya. Sehingga kita peroleh 24 gram dibagi 120, hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, kita sudah dapat molnya. Kemudian P-nya, ini P kecil ya. P-nya atau massanya kita peroleh 0,4 kg. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi kemolalan sama dengan mol per masanya 0,2 mol per 0,4 kg sama dengan 0,5 mol per kilogram, atau bisa kita tulis 0,5 molar. Gimana? Gampang kan cara mencarinya? Nah, kita akan bisa melihat perbedaannya lebih jelas lagi di sini, molaritas dengan molalitas. Molaritas itu M besar atau M kapital sama dengan N per V atau mol per volume. Berbeda dengan molalitas, M kecil sama dengan mol per P. P di sini adalah massa pelarut. Jadi kita lihat di sini perbedaannya M kapital dengan M kecil, kemudian volume dan massa pelarutnya. Kemudian cara menghitung konsentrasi yang ketiga yaitu fraksi mol. Nah, apa itu fraksi? Nah, fraksi adalah bagian ya. Jadi misalnya diilustrasikan dalam contoh ini. Jadi dalam sebuah kelas ada anak laki-laki jumlahnya 15, kemudian ada anak perempuan jumlahnya 14. Bagaimana jumlah fraksinya atau fraksi anak laki-laki dan fraksi perempuan? Nah, fraksi laki-laki sama dengan jumlah anak laki-laki dibagi jumlah anak laki-laki dan perempuan atau jumlah keseluruhannya. Maka fraksi laki-laki atau bagian laki-laki adalah 15 per 29. Sedangkan fraksi perempuan, jumlah anak perempuan dibagikan dengan jumlah anak laki-laki ditambah jumlah anak perempuan atau semua bagian kelas. Hasilnya adalah fraksinya 14 dibagi 29. Nah, ketika kita jumlahkan fraksi laki-laki dengan jumlah perempuan, hasilnya 1.
begitu juga dengan fraksi mol. Nah, jadi fraksi mol kita lambangkan dengan X, yaitu perbandingan mol zat dengan mol keseluruhan. Sama seperti tadi ya, anak laki-laki dibandingkan dengan seluruh yang ada di kelasnya. Nah, di sini kita contohkan misalnya ada zat B ditambah zat A. Di sini kita anggap mol zat B dengan mol zat A. Bagaimana fraksi mol zat B? Nah, ternyata fraksi mol zat B yaitu mol B dibagi mol A ditambah mol B, atau fraksi mol B sama dengan mol zat B ditambah mol zat secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk fraksi mol zat A dibagi mol zat A ditambah mol zat B, atau mol secara keseluruhan. Nah, tadi kita peroleh bahwa fraksi mol B sama dengan mol zat B dibagi mol A ditambah mol B. Kemudian juga fraksi mol A sama dengan mol A dibagi mol A ditambah mol B. Nah, ketika fraksi mol B dan fraksi mol A ditambahkan, maka hasilnya adalah 1. Tadi kita peroleh kalau fraksi mol A ditambahkan dengan fraksi mol B jumlahnya 1. Sehingga ketika kita bisa memperoleh salah satu fraksi mol, misalnya fraksi mol A, maka kita bisa mencari fraksi mol B dengan cara 1 dikurang fraksi mol A. Atau ketika kita sudah mengetahui fraksi mol B, maka kita bisa mencari fraksi mol A dengan mengurangkan 1 dikurang fraksi mol B. Nah, kita lihat. Sebanyak 27,6 gram etanol atau C2H5OH dilarutkan dalam 54 gram air dengan ARC 12, H1O sama dengan 16. Hitunglah fraksi mol air dan fraksi mol etanol. Nah, kita misalkan air sama dengan A, etanol sama dengan B. Nah, kita cari dulu molnya. Mol dari air sama dengan massa per mR-nya. Maka kita peroleh 54 gram dibagi 18 gram per mol. Coret gramnya, maka hasilnya adalah 3 mol. Sedangkan untuk mol etanol kita peroleh 27,6 gram dibagi 46 gram per mol, hasilnya adalah 0,6 mol. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing molnya, maka kita bisa mencari fraksi mol A atau fraksi mol air sama dengan mol A dibagi dengan jumlah mol air ditambah mol etanol. Jadi 3 mol per 3 mol plus 0,6 mol sama dengan 3 mol per 3,6 mol sama dengan 0,833. Jadi kita bisa mencari fraksi mol etanolnya 1 dikurang fraksi mol air sama dengan 1 dikurang 0,833, hasilnya adalah 0,167. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.